tapi tidak diiringi dengan niat, maka tidak dihitung sebagai amal soleh. Coba santri ya, kelas berapa? Kelas 7. Kalau masuk toilet, tangan kanan dulu atau tangan kiri dulu? Bebas. Masya Allah, bebas. Kalau masuk toilet, mana dulu yang dimasukin? Kepalanya atau kakinya? Kaki kiri dulu. Anda mungkin punya kebiasaan itu, sehingga setiap kali masuk toilet, kaki kiri dulu yang masuk. Apakah ini bernilai pahala? Tergantung niat. Niat seperti apa yang menyebabkan masuk toilet kaki kiri dulu bisa bernilai pahala? Jika ada niat untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Tapi kalau orang melakukan seperti itu, sifatnya hanya kebiasaan. Pakai sandal kanan dulu, lepas sandal kiri dulu, pakai celana kanan dulu, lepas celana kiri dulu. Hanya sebatas kebiasaan. Ada nilai pahalanya enggak? Tidak. Bernilai pahala jika dia iringi dengan niat. Makanya tadi pernyataan Al-Baihaqi, wal amalu dunan niyah la takunu ta'ah. Amal tapi tidak diiringi niat tidak akan berwujud sebagai ketaatan. Baik. Ada orang celananya kena najis, lalu dipakai motoran, kehujanan sampai basah kuyup, tiba di tujuan kepanasan, sampai celananya kering, najisnya hilang. Pertanyaannya, masih perlu dicuci atau tidak? Celana yang kena najis tadi masih perlu dicuci atau tidak? Ya? Perlu? Perlu atau tidak? Tidak. Kenapa perlu dicuci? Karena tadi kena, kan najisnya sudah hilang. Karena tidak ada maksud, tidak ada niat. Apakah najis hilang dengan sendirinya walaupun tidak ada niat, masih terhitung celana itu najis? Terhitung atau tidak? Nah, di sini ulama beda pendapat. Ibnu Rushd membahas seperti ini berkaitan dengan masalah adakah amal yang itu ketika dilakukan terjadi tapi karena tidak ada niat terhitung sah ataukah tidak? Salah satunya adalah membersihkan najis. Contohnya tadi ya, ada orang celananya kena najis, misalnya di bagian betis. Lalu dia naik motor kehujanan, basah, kemudian najisnya luntur, setelah itu kena panas, sampai tujuan kering. Apakah dia masih perlu untuk mencuci? Kembali kepada masalah, apakah membersihkan najis harus diiringi niat, ataukah yang penting najisnya hilang? Ada khilaf dalam masalah ini. Baik, contoh yang lain. Anda punya utang kepada si A. Saat Anda mau membayar utang, tiba-tiba dapat laporan dari si A. Sudah ada yang melunasi utang kamu. Pertanyaannya, apakah Anda tetap wajib untuk membayarkan utang itu karena tadi belum niat untuk bayari utang? Tetap wajib atau tidak? Ya? Wajib atau tidak? Wajib. Tidak. Kenapa? Utangnya sudah lunas. Terlepas dari apakah Anda punya niat melunasi utang ataukah tidak pada saat dia dibayarkan. Karena yang penting tujuannya adalah lunasnya utang. Bukan harus ada tindakan niat, diiringi niat untuk melunasi utang. Mafhum jamaah? Baik. Kembali ke sini. Disinilah arti penting sebuah niat. Sehingga sampai ungkapan tadi dinilai benar oleh para ulama, niyatul mu'min khairum min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa niat yang baik namun tidak jadi diamalkan bisa bernilai pahala. Di antaranya hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, para santri silahkan tulis. Man ata firashahu wa huwa yanwi ay yaquma yusalli minal lail. Siapa yang mapan turu
ata firasyahu, siapa yang bersiap untuk tidur, siapa yang mapan turu. Wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal lail, dan dia punya niat untuk salat dan qiyamul lail. Dia punya niat qiyamul lail untuk salat. Faghalabathu aina, tapi dia kalah dengan matanya. Dia enggak bisa bangun. Hatta asbaha, sampai subuh, kutibalahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatan alaih, maka tercatat untuknya sesuai dengan apa yang dia niatkan, sementara tidurnya adalah sedekah untuknya dari Allah Ta'ala. Tidurnya menjadi sedekah dari Allah untuknya. Sudah? Para santri, saat kalian tidur punya niat untuk bangun malam enggak? Punya niat untuk bangun malam tidak? Punya? Enggak punya. Santri bangun jam berapa? Jam 3. Sehingga para santri ketika tidur, dia dalam kondisi punya niat nanti akan dibangunkan jam 3. Dia sudah punya niat bangun malam. Baik, yang bukan santri, bapak-bapak, saat bapak-bapak tidur punya niat qiyamul lail atau tidak? Punya. Persiapan apa yang bapak lakukan? Wudu. Terus apa lagi? Tidur di awal waktu. Apa lagi? Pasang alarm. Sudah? Anda pasang alarm jam 3. Begitu alarm berbunyi, Anda bangun. Apa yang pertama kali Anda lakukan? Apa yang pertama kali bapak lakukan? Matiin alarm. Setelah itu tidur lagi. Baik. Saat Anda tidur lagi, berarti Anda membatalkan niat. Begitu alarm bunyi, lalu Anda matikan dan Anda tidur lagi, berarti apa? Membatalkan niat. Sehingga orang jangan berpikir, enak sekali ya Pak, berarti tiap hari kita niat aja qiyamul lail, niat qiyamul lail, walaupun nggak pernah berhasil. Kan tetap dapat pahala qiyamul lail, dan tidurnya menjadi sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba buktikan. Kalau memang niat itu tulus, serius, seharusnya gimana? Orang itu akan berusaha untuk memasang sesuatu yang membuat dia bisa bangun, seperti pasang alarm atau pesan kepada orang tuanya, pesan kepada istrinya, tolong nanti saya dibangunkan. Baik. Ketika seseorang sudah memiliki niat, hanya tinggal satu langkah untuk berubah jadi amal, yaitu adanya sarana dan tidak ada penghalang untuk mengamalkannya. Oleh sebab itu Nabi SAW menyatakan, para sahabat yang tidak ikut jihad karena sakit tetap mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berangkat jihad. Orang ini bukan karena malas ketika tidak ikut jihad, tapi tidak ada sarana yang bisa membuat dia bisa berangkat jihad. Pada waktu Nabi SAW berangkat menuju perang Tabuk, beliau pernah mengatakan, Inna bil madinati la rijalan, masirtum masiran, wala qata'tum wadiyan, illa kanu ma'akum, habasahumul marad. Di Madinah ada beberapa orang, setiap kali kalian melewati perjalanan atau menempuh lembah, illa kanu ma'akum, mereka membersamai kalian dalam pahala niat. Namun mereka tidak bisa berangkat bersama kita. Kata Nabi SAW, habasahumul marad, mereka tertahan oleh sakit. Sehingga karena kemarin sakit, sehingga mereka tidak bisa berangkat. Sahabat seperti ini, kata Nabi SAW, disamakan statusnya seperti sahabat yang berangkat. Sebab mereka berangkat dengan semangat batin, ingin membersamai kaum muslimin yang melaksanakan ibadah. Baik. Ada satu contoh. Kalau kasusnya seperti sahabat tadi, mungkin di zaman kita sulit ditemukan ya. Sudah Isya belum? Baik. Ada satu contoh. Ini terjadi di sekitar kita. Ada seorang bapak yang usianya kurang lebih 60-an tahun, mendaftar haji reguler. Kita tahu sendiri ya, haji reguler antriannya berapa? Hah?
Tulungagung berapa? 20 sampai 25 tahun. Ya. Lalu anaknya bilang sama bapak, "Bapak buat apa daftar haji reguler? Apa bapak masih bisa bertahan hidup umur 60 baru daftar reguler? Nggak ada jaminan bapak bisa berangkat di usia 80-an." Udah pak, batalin aja pak, ditarik aja uangnya. Eman 25 juta cuman mengendap di situ nggak kepake. Lalu apa kata si bapak? Saya nggak mau batalkan. Saya akan tetap membiarkan uang itu tertahan di sana sebagai biaya untuk pendaftaran. Kalaupun nanti saya mati dan belum sempat berangkat haji, saya mati dalam penantian. Saya mati dalam penantian. Sehingga yang bersangkutan tidak mau membatalkan karena tidak ingin membatalkan niat. Dan bukti niat itu sudah diwujudkan dalam bentuk apa? Sudah mendaftar. Tinggal nunggu. Akan jadi amal kalau kesempatannya datang. Sekarang memang belum terwujud jadi amal karena fasilitasnya belum datang, kesempatannya belum datang, masih antrian. Nah, di saat masih antrian itu beliau tidak mau membatalkan niat. Maka jangan dikira ya, kaum muslimin yang saat ini sedang nunggu antrian untuk haji. Antri haji itu berarti antri untuk apa, Pak? Antri untuk beramal soleh. Posisi mereka siaga untuk beramal. Kapanpun datang panggilan dari pihak yang berwenang, dari Kemenak, Bapak besok berangkat, saya siap berangkat. Sehingga yang bersangkutan sudah siaga untuk beramal. Kalaupun yang bersangkutan sampai mati belum sempat berangkat, berarti beliau mati dalam keadaan sedang menantikan amal soleh. Jadi sama nggak kira-kira antara yang daftar dengan yang nggak daftar? Beda Pak. Sebab yang daftar itu sudah memasang niat. Disitulah kita bisa memaknai niatul mukmin khairum min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Kalaupun misalnya sampai wafat beliau belum sempat berangkat, uang tadi dibatalkan oleh anaknya karena boleh ahli waris untuk membatalkan itu. Sehingga uang tadi diambil oleh anaknya dan dijadikan sebagai warisan, pahala sang bapak tidak hilang. Karena sampai mati uang itu belum beliau ambil. Artinya niat itu belum beliau batalkan. Walhamdulillah. Baik. Di sini ada sebuah pesan yang baik ya, yang pernah disampaikan oleh Imam Ahmad kepada putranya Abdullah bin Imam Ahmad. Imam Ahmad berpesan kepada putranya, "Inwil khaira fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira." Selalu miliki niat yang baik karena kau akan selalu berada dalam kebaikan sepanjang kau punya niat yang baik. Selalu miliki niat yang baik karena kau akan selalu dalam kebaikan sepanjang kau punya niat yang baik. Contoh ya. Santri yang kelas 7, kelas 8 sudah hafal Quran keseluruhan? Sudah belum? Belum misalnya. Ada enggak niat untuk menghafalkan satu Quran? Ada? Ada yang punya niat, ada yang enggak punya niat. Bagi santri yang punya niat, saya datang ke sini, mondok di sini, saya berniat agar bisa menghafalkan satu Quran. Sehingga butuh waktu perjuangan sekian tahun, semoga nanti bisa hafal Quran. Sudah? Ada yang kesampaian dan ada yang tidak kesampaian. Kalaupun misalnya sampai lulus gak hafal Quran, dapat pahala gak? Kalau orangnya malas ya beda lagi ya. Tapi kalau dia sudah sungguh-sungguh, tapi mungkin ada banyak kendala, mohon maaf, saya tidak bisa memenuhi target seperti yang saya harapkan, karena mungkin pernah sakit, atau mungkin ada kendala sehingga dia tidak bisa melanjutkan mondok karena masalah biaya, maka yang bersangkutan tidak bisa melanjutkan belajar, niatnya tidak putus. Itulah pesan niatul mukmin khairun min amali. Selalu pasang niat yang baik dalam setiap kegiatan dan aktivitas yang ingin kita lakukan. Kalaupun tidak kesampaian, pahalanya tidak dihilangkan. Selanjutnya kita beralih kepada materi yang kedua. Tadi diusulkan berbicara tentang masalah waktu, barang berharga yang terabaikan.
Kita termasuk di antara, sudah masuk adzan ya. Baik, kita akan dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabbani da'wati tam. Wassalatul qa'imah ati Muhammadan wassalatul fadl wa ba'athu maqamman mahmudan allati wa'adta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Kita akan bahas materi yang kedua tentang menghargai waktu. Dibandingkan dengan orang soleh masa silam, barangkali kita sangat jauh. Para sahabat adalah orang yang sangat menghargai waktu. Sementara penghargaan kita terhadap waktu mungkin sangat kurang. Terbukti dengan banyak aktivitas kita yang sama sekali tidak bernilai sesuatu yang berpahala. Dan dulu bagi para sahabat, kalau sampai mereka kehilangan waktu dan tidak ada nilai pahalanya, itu menjadi sebuah penyesalan yang besar. Tidak ada kita jumpai ada orang yang begitu selesai mancing, dia menyesal. Padahal waktu mancing, dia menghabiskan berapa waktu? 5 jam, 4 jam, hanya untuk nyari cedul. Menggolek wader, Pak. Itu butuh waktu sampai berjam-jam. Tapi kan ini hobi. Apakah kemudian karena masalah hobi kau boleh buang-buang waktu? Kita perlu ingat bahwa waktu ini akan dihisap oleh Allah. Nabi SAW pernah bersabda, La tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba kelak di hari kiamat tidak akan geser sampai dia ditanya oleh Allah. Salah satunya adalah
wa an umrihi fima afna. Dia akan ditanya oleh Allah tentang umurnya, untuk apa umur itu dihabiskan. Dan umur itu apa? Umur itu apa? Waktu. Sehingga Allah bakal tanya tentang waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena itu dulu para ulama sangat berhati-hati dengan yang namanya waktu. Coba kita baca keterangan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di halaman 14 saya sebutkan pernyataan yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazdad fihi amali. Aku tidak pernah mengalami penyesalan yang lebih mendalam, melebihi penyesalanku dengan hilangnya satu hari. Gharabat syamsuhu, matahari terbenam ketika itu. Naqasa fihi ajali, umurku berkurang. Walam yazdad fihi amali, sementara amalku tidak bertambah. Sehingga bagi para sahabat, hilang satu hari tanpa menambah amal, bagi mereka apa? Ini sebuah penyesalan yang mendalam. Baik. Sebab hakikatnya kita ini adalah deretan waktu. Kita ini deretan waktu. Sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah, dicatat para santri. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, Ya bna Adam, innama anta ayyamun. Wahai manusia, kalian itu hakikatnya adalah deretan hari. Jadi kalau misalnya ada di antara kita yang diberi oleh Allah umur 60 tahun, maka sejatinya kita ini adalah deretan sejumlah hari selama 60 tahun. Ada di antara kita yang diberi oleh Allah umur 70 tahun. Berarti hakikatnya kita apa? Deretan sekian hari selama 70 tahun. Kata Hasan Al-Basri, Ya bna Adam, wahai bani Adam, innama anta ayyamun, kalian itu adalah hakikatnya deretan-deretan hari. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Hilang satu hari berarti unsurmu ada yang hilang. Ketika hilang satu hari, itu sama dengan ada bagian kamu yang hilang. Maka yang jadi masalah di sini adalah saat waktumu itu hilang terisi dengan apa? Sebab gak mungkin bisa dikembalikan. Tidak mungkin bisa diambil lagi. Begitu hilang, selesai. Oleh karena itu, pertanyaannya, mana yang lebih baik? Umur panjang atau umur pendek? Panjang atau pendek? Umur? Panjang atau pendek? Ya? Panjang. Kenapa umur panjang? Kesempatan untuk beramalnya lebih banyak. Sehingga sebenarnya yang lebih penting adalah bukan masalah panjang dan pendeknya, tapi yang lebih penting isinya. Panjang tapi isinya baik, itulah yang terbaik. Maka Nabi SAW mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Hadis riwayat Tirmidzi. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang umurnya panjang dan amalnya baik. Tapi kalau ada orang yang diberi umur panjang namun isinya kejahatan, ya, makin panjang makin banyak dosanya. Karena itu yang lebih penting di sini adalah memperhatikan kita ini adalah deretan waktu. Tinggal selanjutnya apa isi dari deretan waktu yang Allah berikan kepada kita. Baik. Karena itu Allah gambarkan dalam Al-Quran tentang sumpah Allah terkait waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Demi waktu, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Baik. Berkaitan dengan sumpah, di sana ada 3 unsur yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah adawatul qasam. Yang kedua al-muqsam bihi. Yang ketiga al-muqsam alaih. Ada berapa? 3. Coba diulangi. Adawatul qasam, al-muqsam bihi, al-muqsam alaih. Adawatul qasam artinya
kata yang dipakai untuk sumpah. Dalam Al-Quran ada sumpah yang menggunakan kata wa, seperti wasyamsi, wal qamari. Wa di sini namanya apa? Adawat al-qasam, kata yang dipakai untuk bersumpah. Ya? Allah juga bersumpah wal asri. Bisa juga menggunakan kata ta, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Bisa juga menggunakan kata bi, billahi. Sehingga bisa sumpah dengan menggunakan wa, ta atau bi. Baik. Yang kedua, ada muqsam bihi. Muqsam bihi itu apa, Pak? Kata yang dijadikan sebagai sumpah. Seperti wasyamsi. Apa muqsam bihinya? Kata asyamsi, matahari. Wal qamari, demi bulan. Apa muqsam bihinya? Bulan. Sudah? Wal asri, apa muqsam bihinya? Kata al asri. Kata ini namanya muqsam bihi. Yang ketiga, ada yang disebut dengan muqsam alaih. Muqsam alaih adalah pernyataan yang menjadi tujuan dilakukan sumpah. Pernyataan yang menjadi tujuan kenapa dilakukan sumpah. Karena ketika orang itu bersumpah, pasti ada tujuannya. Dia bersumpah mau menyatakan apa? Nah, pernyataan itulah yang disebut dengan muqsam alaih. Bapak ketemu orang misalnya, tiba-tiba dia ngomong, demi Allah. Demi Allah. Demi Allah apa? Pokoknya demi Allah. Nah, demi Allah apa? Orang bicara demi Allah, titik. Kalimatnya sudah sempurna belum? Belum. Ketika dia ngomong demi Allah, berarti kan harus ada apa? Kalimat lanjutannya. Demi Allah apa? Demi Allah, aku tidak salah. Nah, kalimat aku tidak salah ini namanya apa? Muqsam alaih. Kalau Anda perhatikan, umumnya muqsam bihi dengan muqsam alaih itu saling berkaitan. Saya ulang ya. Muqsam bihi dengan muqsam alaih itu saling berkaitan. Sehingga contohnya Allah Ta'ala berfirman, wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah bersumpah dengan menyebut duha. Allah bersumpah dengan menyebut al-lail idza saja. Ketika Allah bersumpah dengan kalimat ini, tujuannya apa? Untuk mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu. Apa kaitannya dengan waktu duha dan waktu malam? Maksudnya adalah siang maupun malam Allah tidak pernah meninggalkanmu dan Allah tidak pernah membencimu. Kalaupun lama tidak turun wahyu bukan karena Allah membencimu, bukan karena Allah meninggalkanmu. Sebab Nabi SAW menunggu datangnya wahyu siang dan malam. Makanya Allah bersumpah demi waktu duha dan demi waktu malam. Disitulah muqsam bihi ada kaitannya dengan apa? Muqsam alaih. Baik. Sekarang kita akan kembali kepada masalah tadi. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kondisi rugi. Muqsam bihinya apa? Apa muqsam bihinya? Al asr. Apa muqsam alaihnya? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kondisi rugi. Berarti kerugian manusia di sini sebabnya apa? Masalah waktu. Ketika dia tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Tayyib. Gambaran yang disampaikan oleh Imam At-Tibi seperti ini. Waktu dan umur itu seperti modal hidup. Sehingga seorang hamba bisa melakukan perdagangan apabila dia punya modal. Selanjutnya, manusia ada 3 keadaan. Manusia ada 3 keadaan. Pertama, orang yang berangkat bawa modal dan pulang bawa keuntungan. Yang kedua, orang yang berangkat bawa modal dan pulang modalnya habis. Yang ketiga, orang yang berangkat bawa modal
dan pulang bawa utang. Kita semuanya diberi modal hidup oleh Allah berupa waktu. Dan nanti modal itu akan habis. Sebab Allah ngasih modal itu terbatas. Dibatasi oleh apa? Ajal. Begitu modal habis, Anda harus balik. Manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Maka keadaan manusia ada 3 tadi ya. Ada yang berangkat bawa modal, dia pulang bawa keuntungan. Berangkat bawa modal dan dia pulang modalnya habis. Ada yang berangkat bawa modal dan dia pulang bawa utang. Kira-kira kita ada di mana? 1, 2 atau 3? Ya? Yakin 1? Harapan kami Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kita semua berharap semoga ketika kita pulang kita bawa keuntungan. Jangan sampai jadi manusia ketiga diberi oleh Allah modal tapi pulang bawa utang. Berarti kondisi orang itu minus. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika keadaan seorang hamba menghadap Allah dalam keadaan dia minus? Maka waspadalah dengan waktu. Sebab ini salah satu yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Baik. Selanjutnya kita beralih kepada pembahasan tentang apa tadi yang diusulkan? Tadi ada mengusulkan tentang ini ya. Jangan ujub. Jangan ujub, Anda tidak ada yang menjamin amal Anda diterima. Atau ini tadi, jadilah manusia 0 kezaliman. Baik. Jadilah manusia 0 kezaliman. Dosa yang terjadi pada sesama hamba tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Sebab Allah tidak pernah melupakan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Jangan sampai kalian menyangka bahwasanya Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim. Bisa jadi ketika di dunia dia tidak dihukum, namun hukuman itu akan diberikan oleh Allah kapan? Kelak di yaumil qiyamah. Karena itu pada saat seseorang punya banyak sekali kezaliman kepada orang lain, maka dia akan banyak dituntut oleh orang-orang yang pernah dia zalimi. Sekarang kita akan mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, pernah terjadi kenaikan harga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga para sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyampaikan masalahnya, "Ya Rasulullah, qad ghala si'ru fasa'ir lana." Ya Rasulullah, harga-harga barang sudah pada naik, tolong turunkan harga untuk kami. Apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mendengar aduan ini, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menurunkan harga. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengatakan kalimat berikut ini. Innallaha huwal musa'ir al-qabidul basit ar-razik. Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga. Dialah yang melapangkan dan menyempitkan rizki para hambanya, dan dia yang menjamin rizki hambanya. Sehingga saat para sahabat minta kepada Nabi SAW dan beliau punya wewenang untuk menurunkan harga, tapi beliau tidak lakukan itu. Namun yang beliau sampaikan adalah sabar. Sebab yang menetapkan harga itu siapa? Allah. Yang menetapkan harga itu Allah. Sehingga bertahan saja kalian, sabar. Jangan turunkan harga, biarkan harga ini berjalan apa adanya. Karena Allah lah yang menetapkan harga. Kok bisa kayak gitu Pak? Disinilah penjelasan yang luar biasa berkaitan dengan masalah konsep rizki dalam Islam. Jadi begini, rizki hamba itu sudah ditetapkan atau belum? Sudah. Rizki hamba sudah ditetapkan. Namun tidak ada penjelasan bahwa rizki yang sudah ditetapkan itu grafiknya datar. Allah tidak pernah mengatakan rizki kalian itu grafiknya datar. Yang ada adalah pernyataan bahwa rizkimu sudah ditetapkan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha.
Tidak ada satupun makhluk di muka bumi kecuali telah ditakar oleh Allah rizkinya. Allah yang akan memberikan rizki kepadanya. Dan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW menyebutkan, ketika janin berusia 4 bulan, ditiupkan arwah, lalu ditetapkan jatah rizkinya. Tidak? Namun jatah rizki kita itu fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Sehingga ada orang yang jatah rizkinya kadang banyak, kadang berkurang, kadang naik lagi, kadang turun lagi. Tapi ini semuanya tidak keluar dari ketetapan Allah. Karena itu salah satu di antara cara Allah Subhanahu wa taala membuat dinamika rizki hamba naik turun dengan cara harga itu dibuat variatif. Kadang mahal, kadang murah, kadang mahal, kadang murah. Jadilah rizki hamba itu naik turun. Tapi ini tidak keluar dari jatah rizki. Maka pada saat kenaikan harga, Nabi SAW ngasih penjelasan kepada para sahabat, yang ngatur harga itu Allah, dan Allah yang melapangkan dan menyempitkan rizki para hambanya. Terkadang barang murah sehingga rizki terasa longgar. Terkadang barang mahal, ya sudah kau harus bertahan. Tapi itu semuanya tidak keluar dari jatah rizkimu. Baik. Sekarang lebih penting mana? Harga murah tapi tidak bisa beli, atau harga mahal bisa beli? Mana yang lebih penting? Murah tapi nggak bisa beli, atau mahal tapi bisa beli? Yang penting? Yang lebih penting mahal, yang penting bisa beli. Sehingga yang penting kan kita bisa dapat. Masalah mahal atau murah itu bukan urusan kita. Sebab yang ngasih rizki di waktu inflasi adalah zat yang memberi rizki ketika tidak sedang inflasi. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman di masa silam ya. Dulu telur per butir harganya berapa Pak? Dulu Pak. Hah? 50 rupiah. Atau mie instan. Mie instan dulu harga berapa? 100 rupiah. Itu pun kita jarang makan, ya Pak. Sehingga yang usianya sudah 40-an ke atas pernah mengalami hidup waktu kecil, dulu telur dibagi 7, makan mie bisa sebulan sekali. Kenapa? Bapak tidak bisa membelikan mie instan. Orang ketemu roti yang namanya donat itu Masya Allah, makanan istimewa. Sekarang santri dikasih donat gak doyan. Baik. Makanya yang lebih penting apa? Bukan masalah murah dan mahalnya. Dulu bensin harganya 300 rupiah, tapi nggak pernah ngantri. Begitu langsung masuk pom, langsung dilayani. Sekarang ribuan ngantri. Haji zaman dulu 10 juta bisa berangkat. Sekarang haji sampai yang reguler ya, sampai rencananya kan 60-an juta. Ngantrinya puluhan tahun. Allah Subhanahu wa taala berikan kenaikan ekonomi bagi kaum muslimin walaupun banyak orang mengeluh masalah ekonomi. Karena yang sebenarnya rezeki mereka itu bertambah walaupun harganya mahal. Karena yang lebih penting bukan masalah mahal dan murahnya, yang lebih penting adalah terjangkau. Lalu Nabi SAW menyampaikan kalimat berikut, Inni la arju an alqa rabbi walaysa ahadun yatlubuni bimadlamatin fi damin walamal. Aku ingin ketika ketemu Allah itu maksudnya apa? Mati. Aku ingin ketika aku mati tidak ada seorang pun yang menuntutku berkaitan dengan masalah kedoliman baik dalam urusan darah maupun urusan harta. Masya Allah. Maksudnya gimana Pak? Nabi SAW tidak mau membuat kebijakan menurunkan harga karena beliau khawatir mendolimi pedagang. Sehingga ini para pedagang mereka kulak ketika harganya sudah mahal, kemudian dijual dengan harga lebih mahal. Lalu para sahabat yang tidak mampu mereka mengeluh, kemudian Nabi SAW turunkan harga. Di saat beliau membuat kebijakan menurunkan harga, merugikan siapa? Pedagang. Nah, itu para pedagang kulaknya lebih mahal daripada harga ketetapan negara. Terus yang nomboi siapa? Nabi SAW takut ini nanti pedagang bisa nuntut di akhirat.
Masya Allah. Pemimpin mana yang sampai punya kepikiran seperti ini? Padahal beliau seorang nabi yang tidak mungkin dituntut umatnya, kemudian gara-gara tuntutan umat dicemplungkan masuk neraka, itu tidak mungkin. Mustahil bagi nabi masuk neraka. Tapi Rasulullah SAW ketakutan untuk dituntut kedoliman kepada orang lain. Subhanallah. Disinilah salah satu di antara bukti bahwa Nabi SAW ingin menjadi orang apa? Nol kedoliman. Baik, ada satu pesan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pernah mengatakan, bi'sazad ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah permusuhan dengan anggota masyarakat. Sehingga semakin banyak gesekan dengan orang, semakin banyak musuhnya, jadinya gimana? Dia sama dengan membawa bekal yang buruk menuju akhirat. Makanya jangan jadi orang yang gampang gesekan dengan orang lain. Di sini punya masalah, di sini punya masalah, di sini punya masalah. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit sakit hati. Selalu punya gesekan dengan orang. Apa bahagianya orang seperti ini? Manusia yang dadanya lapang, munsyarihas sadr, yang dia selalu punya prinsip, kita semuanya adalah kawan, kita semuanya adalah saudara karena iman. Dia tidak akan pernah punya keinginan untuk mencari lawan. Karena satu lawan itu kebanyakan. 1000 kawan masih kurang. Jadilah hamba yang selalu dalam posisi nol kezaliman. Dan jangan suka bersengketa. Tidak jaminan ketika Anda bersengketa Anda akan dibela oleh Allah kelak di yaumil qiyamah. Kalaupun punya urusan dunia yang belum selesai, jika nilainya tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, nilainya tidak terlalu penting untuk dihiraukan, lupakan saja. Urusan 200.000 misalnya, urusan 300.000, nanti kita selesaikan di akhirat. Masya Allah. 300.000 kok diselesaikan di akhirat. Rumang samu. Siapa yang bisa menjamin kalau dia akan dibela oleh Allah? Enggak ada. Maka yang kecil-kecil kayak gitu, udahlah. Dah Pak, saya relakan aja Pak, daripada gesekan dah. Saya relakan, saya ridho, saya ikhlas, selesai. Semakin banyak urusan yang kita selesai walaupun mungkin kita di posisi ngalah, insya Allah jaminannya rumah di tengah surga. Nabi SAW mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga bagi siapa yang siap untuk meninggalkan perdebatan walaupun dia berada di pihak yang benar. Sebab orang yang ngalah berarti dia adalah manusia yang mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Wallahu a'lam. Nampaknya waktu kita nggak cukup kalau untuk membahas materi. Selanjutnya kita kembalikan kepada Ustadz untuk memimpin acara berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita sampaikan kepada Ustadz Jazakumullahu khairan atas penyampaian materi dari buku saku beliau. Ya, Masya Allah materinya kalau kita lihat sebenarnya padat sekali, syarat manfaat, terutama bagi para santri ya, agar bisa mengisi waktunya dengan baik, sehingga waktu-waktu yang masih banyak kelonggaran ini bisa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian ini ada kesempatan tanya jawab dan juga mungkin bagi-bagi buku Ustadz nggih. Kami sampaikan kepada para jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik. Terkait ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Coba kita lihat terlebih dahulu ayat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Ra'd berkaitan dengan ayat tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Setelah Allah menjelaskan tentang dia punya malaikat yang menjaga hamba. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah punya malaikat mu'aqibat yang mereka menjaga makhluk dari arah depan dan belakang atas ketetapan Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan makhluk sampai mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Maknanya apa? Perubahan di sini maksudnya adalah dari yang kondisi aman jadi kondisi dihukum. Sehingga kamu dijaga oleh malaikat atas perintah Allah. Dalam posisi itu kau aman. Tapi ketika kau melakukan perbuatan durhaka kepada Allah, kau melakukan kemaksiatan, jaminan keamanan itu dicabut oleh Allah. Sehingga orang itu bisa mendapatkan hukuman ketika di dunia. Seperti misalnya para umat masa silam. Ada yang ditenggelamkan, ada yang dihujani batu, ada yang ditiup angin kenceng, ada yang dikasih petir sangat kenceng. Lalu mereka semuanya binasa. Loh, kenapa kok mereka dibinasakan? Bukankah Allah memberikan jaminan kalau manusia itu diamankan dengan malaikat penjaga? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah kondisi itu kecuali karena sebab perbuatan mereka. Sehingga yang awalnya dikasih jaminan keamanan, manusia misalnya mengalami berbagai macam hal yang berbahaya tapi dia tetap selamat. Contohnya ya, ada orang misalnya kecelakaan. Ini secara perhitungan orangnya mati. Tapi begitu dievakuasi, selamat, sehat walafiat. Kenapa? Ketika takdir kematian itu belum mendatanginya, dia akan diselamatkan oleh Allah. Atas perintah Allah kepada siapa? Para malaikat penjaga, malaikat muakibat tadi. Tapi ada orang yang dihukum oleh Allah ketika di dunia. Sebab yang bersangkutan melakukan perbuatan jahat sehingga jaminan keamanan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidaklah mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Wallahu a'lam. Mungkin bisa diberikan kita. Nah, ya. Kita kasih hadiah, ya Allah ampuni aku. Masyaallah. Buku. Mungkin yang lainnya, jemaah yang lain. Yang dekat dulu. Barakallahu fiik. Kalau kita melakukan kezaliman kepada saudara kita dan kita sudah minta maaf tapi tidak dimaafkan, bagaimana caranya agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut kelak di hari kiamat? Tayyib. Ini perlu melihat beberapa faktor. Di antaranya adalah bentuk kezaliman yang kita lakukan, kemudian dampak buruk dari kezaliman yang kita lakukan. Kalau misalnya bentuk kezalimannya besar, dampak buruknya besar, kemudian kita hanya minta maaf, minta maaf ya, tolong dimaafkan saya. Padahal gara-gara kezaliman kita ini dia sudah rugi 1 miliar. Dia kehilangan kendaraan. Dia rugi nama baiknya dan seterusnya. Hanya sebatas ngomong minta maaf, wajar nggak kalau dia nggak memaafkan? Wajar. Kenapa? Karena dia menanggung resiko kerugian yang besar. Sementara kita hanya bermodal ucapan, saya minta maaf, kaca bapak saya pecah. Kalau cuma ngomong minta maaf, boleh nggak dia nggak terima? Boleh. Karena apa? Dia merasa nilai kerugian saya belum kau tanggung. Baik. Namun kalau misalnya resiko dari kejahatan kita tidak terlalu besar, atau misalnya pelanggaran yang kita lakukan tidak terlalu serius, ya memang ada sisi kerugian tapi nggak besar.
Cuman pernah nyubit saja misalnya. Nyubit ada kerugiannya enggak? Ada. Sedikit memar dikit Pak. Baik. Terus kita minta maaf. Baik, saya obati ya kamu, tak bawa ke dokter biar diopnam. Karena gara-gara luka cubitan. Sudah? Tapi dia enggak terima, saya enggak terima. Saya enggak mau memaafkan kamu untuk selamanya. Silakan kau balas nyubit saya enggak mau. Berarti yang salah siapa? Yang tidak mau memaafkan. Yang salah yang tidak mau memaafkan. Sebab dalam hal ini dia menjadi orang yang sombong. Kesalahannya tidak seberapa, tapi dia sombong sehingga orang ini sudah berupaya untuk minta maaf, dia tetap tidak mau memaafkan. Ini karakter orang yang sombong. Ada kesalahan besar yang pernah dilakukan oleh seorang sahabat kepada sahabat yang lain. Sampai sahabat yang kedua ini tidak mau memaafkan, tapi ditegur oleh Allah dalam Al-Quran. Sahabat siapa dan siapa? Sahabat A mendolimi sahabat B. Akhirnya sahabat B ini bersumpah tidak akan memaafkan sahabat A. Tapi ditegur oleh Allah dalam Al-Quran. Siapa nama sahabat itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan siapa? Hah? Pembantunya, bukan pembantunya. Dengan keponakannya, bukan. Dengan saudaranya mungkin lebih tepat ya. Saudara sepupu, ya. Insyaallah. Baik. Dapat hadiah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Mistah bin Utsatsah. Mistah ini sepupunya Abu Bakar. Dan Mistah dibiayai oleh Abu Bakar ketika berada di Madinah. Sehingga nafkahnya ditanggung oleh Abu Bakar, dikasih makanan oleh Abu Bakar dan seterusnya. Namun ketika terjadi hadisul ifki, berita dusta tentang kehormatan Aisyah radhiyallahu anha, ternyata Mistah ikut terlibat. Dia termasuk di antara orang yang ikut nuduh Aisyah. Sebagai bapaknya Aisyah, Abu Bakar enggak terima. Kemudian beliau bersumpah untuk tidak lagi berhubungan dengan Mistah. Di-cut semuanya. Kemarin yang saya ngasih makanan, saya ngasih nafkah, putus semuanya. Nah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Janganlah orang yang punya kelonggaran dan karunia di antara kalian bersumpah. Apa lanjutannya? Ayyutu ulil kurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Jangan sampai orang yang punya kelonggaran harta dia bersumpah untuk tidak lagi memberikan nafkah kepada kerabat, orang miskin dan muhajirin. Nah, tiga ini ada pada Mistah. Sahabat Mistah itu kerabatnya Abu Bakar. Mistah juga muhajirin, Mistah juga orang miskin. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya dia maafkan. Padahal itu berkaitan dengan masalah kehormatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan janji. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kamu senang ketika Allah mengampuni dirimu? Sebagaimana kamu ingin diampuni oleh Allah, maka maafkan kesalahan orang lain. Masya Allah. Tayyib Abu Bakar rela karena ini perintah Allah, sehingga beliau memaafkan Mistah bin Utsatsah. Padahal itu berkaitan dengan apa? Kehormatan putrinya. Baik. Sebab di antara ciri orang yang tawadhu adalah apa yang dilakukan oleh orang yang tawadhu? Mudah memaafkan. Oleh karena itu, jika kita melakukan sebuah kesalahan kecil dan kita sudah minta maaf, tapi yang bersangkutan tetap tidak mau memaafkan, maka yang salah siapa? Yang tidak mau memaafkan. Karena berarti ada karakter sombong pada dirinya. Wallahu a'lam. Nih, dapat hadiah. Nih, yang kertas ada satu lagi mungkin dibacakan. Tentang waris kepanjangan. Bismillah, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Ustadz, bolehkah kita seorang yang sudah ditetapkan waktu kerja 4 jam
dia pergunakan sebagian waktunya untuk ibadah, contoh baca Quran kemudian pergi sholat sunnah, sholat duha mungkin. Jazakallah khair. Bolehkah waktu kerja dipakai untuk baca Quran atau sholat sunnah atau yang lainnya? Baik, kalau ada orang yang dia bekerja dan perjanjiannya misalnya 8 jam, dari mulai jam 8 sampai jam 5 sore, tapi nggak ada kegiatan apapun, disuruh jadi kasir, namun tidak ada satupun konsumen yang datang, sehingga dia cuman diam saja, ngelangut, ya, gajinya halal atau haram? Nggak ada kerjaan sama sekali, gajinya halal atau haram? Haram. Halal. Kenapa halal? Baik, kata kuncinya adalah sepanjang orang ini siaga kerja, gajinya halal. Selama orang ini siaga kerja, maka gajinya halal. Sehingga karena dia sudah siaga kerja, dia sudah datang ke situ, dia sudah siap untuk diberi pekerjaan. Masalah ada pekerjaan maupun tidak ada pekerjaan itu bukan urusan dia. Sudah? Selanjutnya yang kedua, dalam posisi ketika dia siaga kerja, namun tidak ada kerjaan, boleh enggak Pak dipakai kegiatan yang lain? Seperti baca buku, baca Quran, mendengarkan kajian, baca tulisan, dan seterusnya. Jawabannya boleh selama tidak ganggu siaga kerja. Tapi kalau ganggu siaga kerja, disuruh jadi kasir, malah ikut daurah. Kemana orangnya? Lagi daurah, kan tidak ada kerjaan. Ya nggak ada kerjaan tapi kamu meninggalkan tempat, ya bahaya. Sehingga yang kayak gini dia melakukan pelanggaran. Tapi kalau dia tetap berada di tempat, kemudian baca Quran, tidak ganggu siaga kerja, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Petunjuk Nabi SAW dalam bermuamalah. Sebutkan 2 hadis yang menjelaskan bahwa niat tanpa amal bisa jadi amal soleh. Sebutkan 2 hadis yang menjelaskan niat tanpa amal bisa menjadi ketaatan. Nah, betul. 1. Langsung matannya boleh. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Yang kedua. Nah, 2 hadis tadi. Tadi kita nyebutkan 3. Saya minta 2 saja. Terjemahannya boleh. Baik, dapat hadiah. Insyaallah. Dia sudah berniat untuk menyebutkan hadis tapi lupa. Nah, insyaallah dapat hadiah. Ada satu lagi yang bisa melengkapi. Satu lagi. Tafadhal. Nah. Niyatul mu'min khairum min amalih, itu hadis dhaif. Nah. Tafadhal. Man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal lail faghalabathu aina hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih azza wa jalla. Masyaallah, itu nyatet. Masyaallah, nyatet dan redaksinya persis ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Amin Nur Faiz. Demikian jamaah sekalian kajian kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, kita sampaikan untuk kajian besok pagi insyaallah akan disampaikan oleh beliau di Masjid Al-Falah pada subuh sampai selesai dengan tema barisan orang-orang yang tertipu dengan amalan dunia. Maka monggo jamaah sekalian yang mempunyai kesempatan ya, untuk hadir di kajian tersebut di Masjid Al-Falah Ringin Pitu Kedungwaru Tulungagung. Kemudian tidak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan kepada dakwah Tulungagung dan juga Masjid TV serta takmir Masjid Besar Imam Syafi'i yang telah
ikut atau berpartisipasi dalam menyelenggarakan kajian di malam hari ini. Dan juga kita ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi jamaah sekalian atas ketidaknyamanannya dalam mengikuti kajian di malam hari ini. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya pahala yang besar atas usaha kita dalam menuntut ilmu syar'i dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.